Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu seluruhnya tanpa terkecuali, jemaah mushola Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini sudah kita menunaikan ibadah salat zuhur secara berjamaah, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh tausiah agama yang hari ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Mas Tokin. Beliau sebagai pengawas sekolah pengawas madrasah di kantor Kementerian Agama Kota Samarinda. Kepada beliau dengan hormat kami persilahkan. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpantun dulu, Bu, ya. Boleh? Ba'da sholat zuhur, waktunya istirahat. Duduk sejenak, mendengarkan nasihat. Mari kita hidup selalu bersahabat. Semoga kita selamat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, bahkan nikmat kesempatan yang pada hari ini alhamdulillah kita dipertemukan di Mushola Al-Ikhlas dalam rangka melaksanakan sholat zuhur berjamaah dan dilanjutkan dengan kegiatan di bulan suci Ramadan. Yang kedua, tentunya salawat dan salam selalu kita haturkan dan kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita ini menjadi hambanya yang selalu taat dan mudah-mudahan mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para kasih yang hadir pada kesempatan siang hari ini dan seluruh ASN maupun non ASN yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema tausiah hari ini meneladani nasihat Al-Luqmanul Hakim. Dalam suatu riwayat, siapa sebenarnya Al-Luqmanul Hakim? Al-Luqmanul Hakim itu adalah seorang yang ahli hikmah,
seorang yang ahli ibadah dan ahli amaliyah, sampai-sampai dengan hikmahnya Allah nukilkan di dalam Al-Quran dengan nama surah Al-Luqman. Ya. Oleh karena itu, dengan nasihat yang penting, maka apa yang bisa kita ambil pelajaran? Banyak nasihat yang diungkapkan di dalam surah Al-Luqman. Namun pada kesempatan siang hari ini kami akan menyampaikan beberapa hal. Di antaranya yaitu nasihat Al-Luqmanul Hakim yang pertama tentang penanaman nilai keimanan, nilai ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nasihat itu sangat-sangat penting. Allah mengingatkan, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, dan hendaklah kamu nasihat menasihati di dalam hal kebaikan, di dalam hal kebenaran, dan hendaklah pula engkau menasihati di dalam hal kesabaran. Nasihat Al-Luqmanul Hakim di dalam surah Al-Luqman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz qala Luqmanu li ibnihi. Luqmanul Hakim telah berkata kepada anaknya. Apa yang beliau katakan? Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau persekutukan Allah. Kalau orang kita bertanya, jangan kau persekutukan Allah. Kenapa, Bah? Limada ya abi? Apa jawab Al-Luqmanul Hakim? Inna syirka la zulmul adim. Jangan engkau persekutukan Allah. Kenapa? Mensekutukan Allah adalah perbuatan yang sangat-sangat zalim. Bahkan bisa dikatakan suatu perbuatan yang sangat dosa besar di antara dosa-dosa yang besar. Terus apa yang harus kita lakukan? Kita berupaya menanamkan nilai-nilai ketauhidan kepada anak-anak kita itu sejak dini, sejak awal. Kalau boleh, sejak kapan? Ya, menanamkan nilai-nilai pendidikan, nilai ketuhanan itu diawali, bahkan ada sebagian berpendapat pada saat awal mencari pasangan pun sudah diupayakan untuk mencari jalan, menentukan langkah yang terbaik. Misalnya, pilihlah jodoh. Perlu ada syaratnya kan? Apa? Apa Mas Lutfi? Cantik lah. Ya. Yang cantik yo. Apa lagi? Ganteng. Tampan. Apa Bu? Benar? COD. Ya. Cantik iya, tampan iya, kaya iya, sugih.
Kemudian keturunan orang yang terpandang, iya. Tapi ada satu hal yang perlu ditegaskan dan perlu penekanan. Ad-din, agamanya. Pilih agamanya. Tapi kalau bisa keempatnya, luar biasa. Atau biasa di luar. Hadirin rahimakumullah. Tidak cukup di situ saja. Sudah ada yang namanya proses pendekatan. Apa? Ustadz Yaman dalam orang timur itu bilangnya apa? Ta'aruf. Iya. Perkenalan. Ya. Kalau Bu Julaikah ada ya, Bu Julaikah. Biasanya itu berarti itu aput. Ya. Pendekatan. Sudah terjadi kesepakatan. Siapa? Bu Yanti ya? Bimas. Di Bimas itu menangani produk halal. Ya. Bukan barang yang disertifikatkan atau produk-produk yang disertifikatkan halal. Manusia pun dilegitimasi dengan penghalalan. Ya, Bu? Ada proses penghalalan di sana. Yaitu melalui nikah. Prosesnya ini memberikan pendidikan anak supaya menjadi orang yang mantap imannya. Bukan sampai di situ saja. Begitu dia sudah proses ya penghalalan sudah, proses selanjutnya sudah, maka muncul nanti pada hari hanya 9 bulan 10 hari. Apa? Lahirlah si jabang bayi. Lahirnya insan baru. Apa yang dilakukan orang tua? Pertama kali apa yang dilakukan? Setelah dibantu bidan bersih, dicari mana bapaknya, mana abahnya, tidak ada. Bah, itu ada sesuatu itu berarti. Maka tadi ada proses penghalalan Bu Nurul tadi. Ya. Jadi apa? Pertama kali yang dia tanamkan oleh orang tuanya mengazankan di telinga kanan dan mengistiqomahkan di telinga kiri. Pertama kali sudah ya dipersaksikan di hadapan Allah dengan kalimah-kalimah pujian Allahu Akbar. Bersahadat. Ya, bayangkan bayi sudah disahadatainkan. Berarti dia Islam, dia beriman. Bukan sampai di situ saja sebenarnya Bapak Ibu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempertegas di dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap insan yang dilahirkan itu fitrahnya suci, fitrahnya beriman. Kalau dalam teori tabula rasa, bayi dilahirkan itu bagaikan kertas putih bersih, tiada noda. Mau diapakan kertas putih ini? Kalau orang Jawa Timur ditulis merah, monggo, silahkan. Kalau di Jawa Barat mau ditulis hijau, mangga. Masak atau mentah?
Masak atau mentah? Tapi begitu sampai di Samarinda, karena dari Makassar ke Samarinda menjadi kuning warnanya, maka mangga masak. Artinya apa? Mau diapakan anak ini? Fa'aba wahu. Kedua orang tuanya lah yang berperan. Au yunasirani au yumajisani. Mau dijadikan orang Majusi, mau dijadikan orang Nasrani, peran orang tuanya. Makanya tadi dikatakan di awal, pentingnya orang tua itu ya bibit, bobot ya. Begitu. Ya. Jadi dari atas itu sudah ditanamkan jalur nilai-nilai yang baik. Hadirin rahimakumullah, itu nasihat yang pertama. Apa nasihat Al-Luqmanil Hakim yang kedua? Ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku, aqimis shalah koma yakumu kaman, berdiri. Dirikanlah sholat. Ya. Sejak kapan? Nah, ini jadi permasalahan biasanya di masyarakat. Kapan dia harus dididik sholat? Mulai usia berapa, Bu? Ya, Bu? 7. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, muru auladakum bis shalah. Perintahkanlah anak-anakmu untuk melaksanakan sholat. Kapan? Kalau di pembelajaran kita biasanya mau sekolah, nak kau berdiri, angkat tanganmu, pegang telingamu, sampai atau tidak? Dulu kita mau sekolah begitu ya. Kalau sekarang zaman canggih tidak perlu berdiri pegang telinga, sampai berarti bisa sekolah. Tapi hadis menjelaskan idza balagha sab'at sinin, jika dia sudah mencapai usia 7 tahun, wa idza balagha asara sinin, hingga dia sampai 10 tahun, 7 sampai ke 10, berapa tahun, Bu? Berapa tahun, Pak? Berapa? 3 tahun. Kira-kira waktu 3 tahun ini untuk mendidik anak sholat, cukup enggak waktunya? Kira-kira. Kalau itu kita sungguh-sungguh, insya Allah dalam waktu 3 tahun, anak kita bisa belajar sholat, kemudian bisa memahami dengan baik dan benar. Tapi kenyataan Bapak Ibu, sampai usia lansia pun masih banyak orang-orang yang sulit melaksanakan sholat. Kenapa? Kalau sudah idza balagha asara sinin, sudah mencapai 10 tahun, dia pun tidak bisa, fadribuhu, pukul dia. Bayangkan Bapak Ibu, hadis itu tegas. Karena apa? Pentingnya sholat. Karena nanti awwalu ma yuhasabu fi yaumil qiyamah as-sholat. Pertama kali yang ditanya dan diperhitungkan di hadapan Allah tentang sholatnya. Jika sholatnya baik, insya Allah aman. Itu. Kenapa? Karena kesimpulannya sederhana Bapak Ibu. Kalau kita mau datang ke Tuan Guru, minta amalan sugih, mau minta amalan cepat dapat jodoh,
atau dapat amalan apa yang ingin dicita-citakan, apa yang beliau sampaikan. Nah, kau baca ya, mau sukih surah Al-Waqiah berapa? 10 kali. Kapan waktunya? Ba'da asar. Nah, kamu menginginkan sesuatu, sholat sunnah, sholat hajat, kapan waktunya? Ba'da maghrib. Ini apa artinya? Ini sebenarnya tersirat bahwa kita itu jangan sampai meninggalkan sholat. Kalau sholat dilakukan secara kontinu, insya Allah sesuai dan tepat waktunya, aman. Cukup, Bu? Lanjut. Terakhir. Nasihat Al-Luqmanul Hakim yang ketiga. Fastabir, dan hendaklah kamu bersabar kama sabaru ulul azmi, sebagaimana sabarnya para ulul azmi. Siapa itu ulul azmi? Adalah para rasul yang diberikan kelebihan khusus. Di antaranya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, terlebih lagi kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bila diberikan kesabaran yang lebih? Satu contoh Bapak Ibu, betapa sabarnya Nabi pada saat menyampaikan dakwah, dilempari tai unta. Apa kata beliau? Itu umatku belum tahu. Didoakan mudah-mudahan mereka mendapat hidayah. Bahkan bukan sekedar itu, pedang dihunus di belakang punggung Nabi. Begitu Nabi berbalik, apa? Sebenarnya tinggal melepaskan pedang, maka Nabiullah kita meninggal. Tapi tidak. Begitu melihat Nabi, pedang jatuh. Kalau kita melihat musuh demikian, ambil pedang, bacok, selesai. Ya, Muhid. Kenapa? Kesabaran. Disitulah penting kesabaran. Makanya para ilmuwan memberikan penjelasan, bahkan sabar itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, as-sabru 'ala ta'ah, bersabar terhadap ketaatan Allah. Contohnya, ini lagi enak-enaknya istirahat kan, siang hari enak-enaknya ngantuk mau tidur ya, datang panggilan Allah untuk melaksanakan sholat zuhur. Karena sabar ketaatan kepada Allah, maka segera ambil air wudhu, melaksanakan sholat zuhur. As-sabru 'ala ta'ah. Ada lagi as-sabru 'ala musibah. Sabar menghadapi musibah. Ketemu saudara sanak, tahu-tahu meninggal dunia. Apa yang kita lakukan? Paling kita berduka, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tolong Bapak Ibu sampaikan kepada anak-anak kita ini bagaimana pengucapan yang benar. Sering Bapak Ibu kita dengar di musola, di surau, ba'da subuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita duka. Inna lillah wa inna lillahi rajiun.
Sering Bapak Ibu. Padahal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya Pak ya? Sering itu. Karena apa? Karena memang belum tahu atau belum paham. Yang terakhir, as-sabru alal maksiyah. Sabar menghadapi maksiat. Ini sulit nih. Pak Dr. Suhaimi di dalam ceramahnya beberapa hari yang lalu, ya, beliau sering diundang untuk berbuka puasa. Biasanya di rumah makan, di kafe. Tiba waktunya berbuka, segera berbuka. Dan itu berlalu sampai menjelang isya, bahkan ba'da isya. Tidak lagi bagaimana menunaikan kewajiban sholatnya. Inilah sabar, ya, menghadapi maksiat. Nabi mengingatkan, man ra'a minkum mungkaron. Jika engkau melihat kemungkaran, fal yughayyir biyadi. Hendaklah kamu rubah dengan tangan. Artinya apa? Kalau kebetulan Pak Dr. Iwan, ya, di bidang Bimas, dengan kekuasaannya, dengan jabatannya, buat edaran, buat seruan. Wahai pemilik warung, pemilik kafe, ya, paling tidak disiapkanlah tempat musola. Begitu kan? Sehingga tiba waktunya sholat, paling tidak di antara kawan bisa mengingatkan untuk sholat. Kalau tempat sholat pun tidak ada, ya wajar. Ya. Fa'ilam yastati, dia tidak sanggup dengan tangannya, fabil lisanihi, tegur, nasihati, kawan, waktunya sholat nah, yuk kita sholat nah. Ingatkan, terutama kerabat, teman dekat kita, minimal yang di samping kita. Fa'ilam yastati fabikol bih. Dan jika tidak sanggup dengan lisan, doakan saja dengan hati. Mudahan pada sadar mau sholat. Hadirin rahimakumullah. Nasihat Al-Luqmanul Hakim di dalam surah Al-Luqman itu sebenarnya cukup banyak. Tapi pada kesempatan siang hari ini saya cukup menyampaikan 3 hal. Mudah-mudahan 3 hal ini memberikan, ya, nilai-nilai positif terhadap pencerahan diri kita dan kita semua. Tentunya saya yang hadir di depan ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini datangnya dari Allah berupa kebenaran, tapi kalau ada salah dan hilaf itu datangnya dari saya sendiri. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Saya tutup. Perlu pantun? Perlu? Baik. Kereta perang bergerak cepat. Enggak ada yang dukung nih. Bergerak cepat memburu pengkhianat. Mari kita lihat orang-orang yang tidak bersahabat. Semoga mereka itu segera bertaubat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Hadanallah ayyakum ajma'in. Ilal liqa fi fursatil ukhra.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.